Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan masuk. Ya Bu, silakan duduk Mbak. Ya baik Bu, terima kasih. Apakah sudah merasa nyaman duduknya? Sudah merasa nyaman Bu. Atur posisinya senyaman mungkin. Terus nggak usah sungkan sama Ibu. Anggap saja kita ngobrol santai ya. Nggak usah tegang-tegang. Ya. Jadi kalau misalnya Mbak Dewanti merasa suhu di ruangan ini terlalu dingin, atau Mbak Dewanti nanti boleh minta minum kok ke Ibu. Nggak usah langsung. Iya Bu, sudah merasa nyaman, tempat duduknya juga udah oke nih Bu, udah santai banget ini, enak banget, terus ruangannya juga udah pas. Oh syukur kalau gitu. Ngomong-ngomong Ibu bicara dengan siapa ya ini? Nama saya Dewanti Bu. Oh Mbak Dewanti. Oh bagaimana kabarnya hari ini Mbak Dewanti? Alhamdulillah baik Bu, syukurlah. Ngomong-ngomong kegiatannya selama ini apa ya Mbak Dewanti? Kegiatannya hari ini? Oh kegiatannya hari ini tuh saya tuh kuliah Bu, kuliah dari soalnya lagi pandemi juga, jadi semuanya serba online. Terus sekarang saya juga sibuk ngerjain tugas sama bersih-bersih rumah juga Bu. Oh gitu ya. Berarti kegiatannya Mbak Dewanti ini selain mengerjakan tugas juga tidak lupa membersihkan rumah ya. Oh iya, pesan Ibu kalau misalnya Mbak Dewanti ada kegiatan di luar atau ada sesuatu hal yang dilakukan di luar atau ada kepentingan yang mendesak, Mbak Dewanti harus selalu memakai masker atau face shield ya kayak kita ini, atau memakai mencuci tangan. Terus jangan sampai melupakan protokol kesehatan ya. Iya Bu, kalau itu mah udah pasti. Soalnya kan kemana-mana itu harus itu juga Bu. Ini saya ketemu Ibu aja pakai face shield Ibu juga. Soalnya ya biar kita nggak kena virus juga. Karena di kondisi pandemi seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Iya benar. Oh iya Mbak Dewanti, ngomong-ngomong di sini ada keperluan apa ya? Saya ingin melakukan proses konseling dengan Ibu. Oh, proses konseling. Sebelumnya Mbak Dewanti sudah pernah melakukan proses konseling belum? Belum pernah Bu. Oh gitu ya, jadi Ibu jelaskan dulu. Proses konseling itu adalah upaya bantuan yang diberikan seorang konselor kepada konselingnya. Nah, di sini Ibu tuh sebagai konselor dan Mbak Dewanti sebagai konseling. Konselor itu tugasnya adalah fasilitator. Nah, Mbak Dewanti ini yang nantinya akan menemukan atau mencari suatu solusi dengan bantuan Ibu. Jadi yang menentukan itu Mbak Dewanti sendiri, cuman Ibu ini sebagai fasilitator saja. Jadi nanti kayak pengambilan keputusan atau pengambilan suatu solusi terkait permasalahan Mbak Dewanti itu Mbak Dewanti sendiri yang akan melakukannya. Begitu? Apakah sudah jelas? Sudah jelas Bu. Oh syukurlah kalau begitu. Di dalam proses konseling itu ada suatu asas. Nah, asasnya itu diantaranya ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kekinian. Nah, di sini tuh asas kerahasiaan adalah asas utama yang harus diperhatikan dalam melakukan proses konseling. Jadi kalau misalnya nih Mbak Dewanti ada suatu masalah, nah Ibu ini akan menjaga kerahasiaannya dan akan istilahnya kayak mengkip itu kayak menjaga ya gitu ya. Jadinya kayak menjaga dan tidak sampai bocor ke orang lain, ke pihak lain. Jadi di sini Mbak Dewanti nggak usah takut, nggak usah gelisah, nggak usah bingung karena terjamin sekali asas kerahasiaannya gitu. Oh jadi seperti itu ya Bu. Ya. Bagaimana? Sudah jelas dengan pernyataan Ibu? Sudah jelas Bu. Oh iya. Saya mau menjelaskan lagi. Di dalam proses konseling itu biasanya dilakukan selama 30 sampai 45 menit. Nah, biasanya tuh proses konseling terdiri dari beberapa pertemuan. Pertemuan awal itu ya seperti kita ini ya, kita masih pertemuan awal. Nanti kalau misalnya di pertemuan kedua itu atau pertemuan selanjutnya akan mengevaluasi atau melakukan kegiatan yang Mbak Dewanti lakukan nantinya, karena pasti setiap pertemuan itu akan menghasilkan hasil gitu.
sudah paham dengan pernyataan Ibu? Sudah sangat paham Bu. Oh iya. Ngomong-ngomong, sekarang ya Mbak Dewanti bisa menceritakan suatu permasalahan kepada Ibu sekarang. Tapi ini beneran kan Bu, dijamin kerahasiaannya. Saya masih was-was Bu, soalnya saya tuh jangankan aja sama Ibu, sama temen aja kalau mau cerita itu kadang bocor Bu. Saya tuh gitu. masih takut gitu kalau mau cerita masalah saya ke orang lain. Tenang Mbak Dewanti nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah gelisah, karena tadi seperti yang Ibu jelaskan ya, dijamin asas kerahasiaannya. Jadi Mbak Dewanti harus yakin gitu, kalau misalnya Mbak Dewanti ingin menyelesaikan masalah ya Mbak Dewanti harus menemukan suatu solusinya gitu. Kalau Mbak Dewanti masih ingin terjebak di dalam masalahnya kan nggak akan selesai masalahnya gitu Mbak. Jadi Mbak Dewanti nggak usah bingung cerita ke Ibu, udah terjamin sekali rahasianya gitu. Gimana sekarang, masih merasa ragu? Sudah Bu, sudah. Saya ingin sharing sekarang. Bentar. Mbak Dewanti ini sepertinya masih ragu deh kalau Ibu lihat. Iya Bu, ya masih was-was gitu loh Bu. Ya gini Mbak Dewanti, jadi Mbak Dewanti jangan ragu, maksudnya di sini Ibu tuh akan menjaga sekali gitu. Ibu nggak akan cerita ke siapapun, nggak akan cerita ke orang lain gitu. Jadi Mbak Dewanti tuh nggak berhak sih, maksudnya Mbak Dewanti cerita ke Ibu saja nggak apa-apa gitu, jangan ada unsur keterpaksaan gitu. Tapi kalau Mbak Dewanti masih ragu, mungkin Mbak Dewanti harus menenangkan diri dulu gitu. Jadi Ibu ini menenangkan Mbak Dewanti dulu, apakah Mbak Dewanti ini masih ingin tetap pada masalahnya atau ingin menyelesaikan masalahnya gitu. Mbak Dewanti gimana perasaannya sekarang? Ya saya alhamdulillah sih Bu, udah setelah yang tadi menjelaskan udah ada perasaan nggak khawatir lagi, soalnya kan tadi udah bilang juga beneran kan, ini ya sudah Bu, ini nggak itu kan, nggak bohong kan? nggak Bu, Tampaknya ini kayaknya Mbak Dewanti masih ada keraguan. udah Bu, beneran sudah. Nah, soalnya kan berarti ini udah benar-benar dijamin kan ya Bu, nggak akan bocor ke siapapun ya. Jadi yang tahu hanya saya sama Ibu aja kan ya Bu. Iya begitu, jadi nggak boleh ada keraguan. Kalaupun memang Mbak Dewanti menyelesaikan masalah ya, ikuti prosedur konselingnya dengan baik gitu. Walaupun Mbak Dewanti masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran, ya berhenti di sini gitu prosesnya. Bagaimana Mbak Dewanti, sudah yakin saya ingin lanjut proses konselingnya. Saya ini ingin banget menyelesaikan masalah saya. Ya begitu. Alhamdulillah kalau misalnya Mbak Dewanti sudah lega dan istilahnya sudah nggak ragu lagi. Boleh diceritakan apa permasalahannya Mbak Dewanti? Jadi gini Bu, saya ini kan lagi sibuk kuliah online. Nah, tugasnya tuh banyak banget Bu. Tapi saya ini tuh punya kebiasaan saya tuh suka nonton drakor sampai saya tuh lupa waktunya tuh sampai ya kadang nggak ngerjain tuh kalau mepet deadline gitu loh Bu. Jadi saya tuh mementingkan drakor saya daripada tugas saya. Nah, saya tuh ingin banget merubah sikap saya yang seperti ini tuh, biar saya tuh nggak kayak gini terus. Saya kan ya nggak mau Bu, kalau masalah tugas saya tuh kececeran, saya lebih ingin drakor. Saya tuh lebih kayak nggak bisa ngatur waktunya gitu Bu. Soalnya kalau sudah sekali nonton drakor tuh kayak nggak bisa berhenti. Saya tuh seperti itu. Begitu ya. Jadi Mbak Dewanti ini istilahnya seperti kecanduan ya, kalau bilang kecanduan drakor sampai melupakan tugas ya, dimana itu kewajiban Mbak Dewanti sebagai seorang mahasiswa. Nah di sini Mbak Dewanti itu sudah merasa bahwa nggak bisa mengatur waktu karena tugas tercecer, tugasnya selalu mepet deadline. Nah di sini Mbak Dewanti sebenarnya sudah menyadari ya bahwa perilakunya Mbak Dewanti itu salah. Iya Bu, saya tuh sudah sangat menyadari banget. Soalnya saya kayak gini tuh ya udah lama prosesnya saya suka drakor itu Bu. Oh ya, bicara berapa lamanya ini Mbak Dewanti sudah melakukannya sejak kapan ya? Kalau sejak kapan sih udah
dari SD Bu, saya tuh kecanduan Bu. Ya soalnya dari SD dulu tuh saya tuh kan kebetulan nih lingkungan saya tuh suka drakor semua, teman-teman juga suka yang berbau-berbau Korea gitu lagi. Jadi saya tuh ngikut akhirnya ke bawah sampai SMP juga seperti itu, ketemu sama teman-teman yang se-circle gitu loh Bu, sama-sama suka Korea. Terus lanjut lagi di SMA ketemu lagi sama teman yang suka Korea juga, jadinya nggak selesai, maksudnya jadinya itu terus Koreanya tuh nggak berhenti terus gitu loh Bu. Jadi saya nggak bisa berhenti juga, soalnya ya teman-temannya aja udah lingkungannya seperti itu, bahasanya juga bahasa Korea, nonton drakor juga, terus apa-apa kan berbau Korea gitu Bu. Jadi dan sampai sekarang ini, berlanjut sampai sekarang ini suka drakor, dan sampai mahasiswa ini saya masih nggak bisa berhenti nonton drakor. Oh, jadi ibu simpulkan ya, Mbak Dewanti ini suka drakor sudah lama, bahkan sejak SD sampai sekarang. Dan Mbak Dewanti ini nggak bisa berhenti menghilangkan perilaku menonton drakor ini karena mempunyai teman-teman yang sefrekuensi, begitu ya, yang se-circle ya. Jadi lingkupnya itu yang suka sama drama Korea, yang berbau-berbau Korea gitu ya. Gini, Mbak Dewanti kan sudah, maksudnya ini kan Mbak Dewanti punya teman-teman yang suka Korea itu kan juga sudah lama. Nah, Mbak Dewanti juga sampai ini ya, maksudnya sampai tidak bisa menghilangkan, nggak bisa melupakan, maksudnya kecanduan banget gitu loh. Ya gitu. Jadi kira-kira nih Mbak Dewanti, apakah kalau nonton drama itu saat ada tugas atau saat sudah selesai tugas, atau maksudnya setiap hari nonton dramanya nih? Ya sebisa mungkin saya nyempetin nonton gitu. Pokoknya free time everywhere, dimanapun kapanpun saya di rumah atau dimanapun, saya tuh selalu nyempetin drakor. Sampai file di HP itu Bu, itu tuh sampai di HP itu isinya drakor semua. Jadi kalau saya nonton drakor tuh kadang sambil rebahan gitu, terus nggak ngerti waktu juga, kadang waktunya bersih-bersih itu saya tuh udah disuruh bersih-bersih masih nonton drakor. Jadi kayak saya ngerasa dengan habit saya yang suka nonton drakor ini tuh malah merugikan saya sebagai manusia gitu loh Bu. Padahal kan boleh kan ya Bu, aslinya kan itu sebagai kayak refreshing gitu kan, tapi kok malah sampai kebablasan lah istilahnya saya ini tuh Bu. Nah saya tuh nggak mau kalau saya kayak gini terus, soalnya kan saya tuh ingin maju ke depan, nggak mundur ke belakang lagu. Masa saya stuck terus nonton drakor, nanti saya nggak, akibatnya tuh kayak nggak ngurusin tugas, nggak ngurusin kuliah, sampai ngerjain tugas saja sering mepet deadline kan ya. Saya tuh nggak mau gitu loh Bu, kalau terus-terusan kayak gitu. Masa saya sudah mahasiswa kok nonton drakor terus, ya kan nggak apa-apa sih, sekali dua kali kan kalau ada waktu gitu nonton. Nah masalahnya saya ini tuh setiap hari gitu loh Bu, pokoknya tuh ngumpet-ngumpetin nonton drakor gitu loh Bu. Saya tuh nggak mau, ya udah sadar dalam diri tuh sudah sadar ingin berhenti, tapi bilangnya ingin berhenti tapi nggak ada duitnya, nggak ada perlakuannya gitu loh Bu. Ya. Jadi cuma asal ngomong doang tapi nggak ada perbuatannya. Nah itu Bu, saya tuh gimana caranya biar saya tuh bisa nggak nonton drakor lagi gitu. Makanya saya sharing ke Ibu. Kayak gini kan Mbak Dewanti tadi bilang bahkan setiap hari, every time everywhere tadi ya. Gini Mbak Dewanti kan apakah di rumah saja atau dimanapun Bu, dimanapun, bahkan kalau lagi keluar sama temen ya gitu, sempetin nonton drakor juga. Aku belum nonton drakor, tak nonton drakor dulu sambil. Jadi tuh kalau nongkrong sama temen tuh juga sambil nyempetin nonton drakor. Iya, apalagi temennya juga sama-sama nonton drakor juga, suka drakor juga, jadinya nyambungnya, ngobrolnya tuh nyambung Bu, malah bahasanya tuh tentang drakor semua. Oh gitu. Jadi Mbak Dewanti ini sampai dimanapun ya? Iya, dimanapun, kapanpun nyempetin nonton drakor. Gini Mbak Dewanti, kalau Mbak Dewanti
apakah sudah pernah ditegur sama orang tua atau apakah sudah ada yang mengingatkan gitu kalau sebenarnya kamu ini jangan sampai kecanduan gitu. Apakah pernah ada seseorang atau siapapun yang pernah bilang ke Mbak Dewanti seperti itu? Sudah Bu, orang tua juga udah pernah ngingetin gitu loh, ngingetin kamu ini nonton drakor terus, tugasmu kok keleleran, udah gitu Bu. Tapi ya sayangnya yang bodo amat, setelah ini lo masih seru-serunya, drakornya itu lo, episodenya ini lo masih seru-serunya, saya tuh nggak mau ketinggalan. Mesti kalau ditegur orang tua, ditegur kakak, ditegur orang-orang rumah itu saya nggak bodo amat gitu loh Bu, kayak nggak menghiraukan gitu. Jadinya ya udah ditegur, udah diomongin sampai mulutnya kering ya gak bisa. Pokoknya saya tuh bandel Bu. Bahkan sampai sudah apa ini namanya dibilangin seperti itu Mbak Dewanti? Iya masih nggak ini pokoknya ya. bodo amat. Pokoknya saya tuh yang penting dramaku selesai. Soalnya tuh kan drakor itu berepisode-episode nih Bu. Kalau ketinggalan satu episode itu saya tuh kayak kurang dapet feel-nya. Kayak gitu Bu. Jadi gimana ya, kalau saya bentar mau berhenti dulu tuh gak bisa. Jadi kalau satu episode sudah selesai mau nonton ke episode selanjutnya, Jadi ketagihan gitu Bu. Sampai pernah Bu, suatu hari itu saya tuh sehari nggak keluar kamar nonton drakor full, nggak bersih cuman mandi sama makan doang Bu. Sampai kayak gitu, sampai bahkan kayak gitu loh Bu saya Bu. Bahkan sampai ini ya meninggalkan kewajiban Mbak Dewanti demi kesenangannya Mbak Dewanti gitu. Sampai apalagi kalau hari Sabtu Minggu tuh bukan weekend ya Bu, ya itu mesti saya tuh sampai nggak keluar kamar nonton terus. Jadi satu episode selesai nonton episode berikutnya terus drakor itu juga bikin baper gitu loh Bu. Jadinya tuh saya aduh kok kayak gini sih. Jadi kalau nonton drakor tuh kayak sambil senyum sendiri, kayak merasakan saya tuh yang jadi pemerannya gitu loh Bu. Sampai kayak gitu, saking asiknya nonton drakor, saking terbawa suasana nonton drakor itu, sampai saya tuh seakan-akan saya tuh jadi orang yang ada di drakornya itu. Sampai kok lucu banget, kayak kok gini ya drakor ini ya, kayak berwarna gitu loh Bu. Kalau nonton drakor tuh rasanya kayak berwarna hidupnya. Kan kalau di drakor tuh orang tuh kayak nggak ada yang susah gitu, pokoknya seneng banget gitu loh Bu. Jadi ikut happy juga nontonnya. Terus kalau misalnya ada scene yang sedih, ikut sedih. Iya, gitu. kalau kita nonton scene sedih gitu Bu, itu pokoknya Bu ikut nangis. Sampai pernah keluar kamar itu mata bengep Bu, gara-gara nangis itu bapernya. Iya baper, soalnya kan ya ada gitu yang scene bikin mewek gitu loh Bu. Jadinya ikut kebawa suasana juga. Pokoknya segala sesuatu yang ada di drakor itu bisa bikin orang terbawa suasana. Jadinya ya makanya gak bisa ngilangin tuh loh Bu saya. Gini Mbak Dewanti, kalau misalnya nih sehari gitu nggak nonton drakor gimana? Gak bisa Bu. Gak bisa. Soalnya di HP tuh ada kan, setiap hari kan maksudnya saya tuh kan ya selalu bawa HP kan ya kemana-mana ya. Di rumah aja ya bawa HP kan ya. Itu tuh kalau buka HP tuh inget, oh yo episode ini belum selesai, jadi aku mau nonton ini. Pokoknya tuh saya kan download sih Bu kalau drakor, download drakor terus dilihat gitu terus taruh di HP gitu ya, ditaruh di HP. Jadi gangguannya itu ya di HP itu. HP kan ya buat apa kuliah, buat semuanya. Terus tapi di samping itu keinget, oh ya aku lurek tadi sudah download drakor, tak lihat dulu tugas kalau dari dosen gitu ya Bu, dari dosen gitu ada tugas gitu, sih enak nonton drakor disik gitu Bu, mesti Bu. Oh gitu ya. Jadi Mbak Dewanti ini sebenarnya ya kalau Ibu dengar dari tadi Mbak Dewanti cerita tuh, sebenarnya Mbak Dewanti ini ingin merubahkan perilakunya Mbak Dewanti supaya tidak ketagihan dan supaya tidak kecanduan lagi. Sebenarnya Mbak Dewanti ini tuh ingin berubah. Mbak Dewanti juga ingin menyadari kesalahannya Mbak Dewanti. Bahkan impactnya pun ke tugasnya Mbak Dewanti yang terbengkalai gitu. Jadi Mbak Dewanti ini sudah menyadari loh sebenarnya kesalahannya itu apa sih yang perlu dievaluasi, apa yang perlu istilahnya kayak diperbaiki dari diri Mbak Dewanti supaya tidak kecanduan lagi.
Gini, tadi kan ibu ngomong sehari kalau nggak nonton drakor itu bagaimana? Mbak Dewanti bilang nggak bisa bu. Nah sekarang Mbak Dewanti jangan bilang nggak bisa dulu, harus dilakukan gitu. Kalau Mbak Dewanti aja pikirannya sudah bilang nggak bisa ya pasti nggak bisa Mbak Dewanti gitu. Jadi harus menstimulus bahwa oh ya aku bisa kok, aku bisa mengerjakan tugasku tepat waktu, aku bisa istilahnya kayak bisa menghilangkan kecanduan drakorku. Iya boleh nonton drakor itu boleh karena kan juga buat refreshing juga ya. Boleh sekali, tapi Mbak Dewanti harus tahu waktunya gitu. Kalau Mbak Dewanti apa istilahnya kayak Mbak Dewanti ingin tetap pada posisi ini ya Mbak Dewanti nggak akan bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi harus yakin bahwa aku bisa kok, aku mampu, dan aku istilahnya kayak aku bisa menghilangkan gitu. Jadi dalam diri Mbak Dewanti itu harus ada keyakinan, harus ada niat yang tulus dari hati ya supaya bisa menghilangkan kecanduan drakornya gitu. Karena kan ya nggak baik juga efeknya buat Mbak Dewanti, ntar tugasnya terbengkalai sampai begadang pastinya Iya ini. bu, begadang. Padahal saya tuh sadar tugas itu masih belum selesai, tapi saya tuh begadangnya itu nggak begadang tugas, malah begadang nonton drakor. Terus tugasnya gimana Mbak Dewanti? Mepet bu kalau ngerjain. Jadi kalau ngerjainnya hari dikumpulin hari Jumat nih, Kamis malam tuh baru ngerjain. Tapi juga nyempetin nonton drakor. Pokoknya tuh nyempetin gitu loh bu. Sebisa mungkin. Jadi drakor dulu baru tugas gitu. Pokoknya soalnya kalau saya tuh ngerasa kalau saya sudah nonton drakor tuh saya tuh sudah seneng gitu loh bu, happy gitu loh. Jadinya bodo amat tugas, yang penting drakor dulu. Kan ya nggak baik bu kalau kayak gitu terus. Mbak Dewanti kan udah sadar sebenarnya. Jadi Mbak Dewanti tuh sebenarnya bisa gitu, pasti bisa. Ibu yakin pasti Mbak Dewanti bisa menghilangkan perilaku Mbak Dewanti yang suka kecanduan ini gitu. Jadi misalnya nih Mbak Dewanti nontonnya nggak setiap hari atau diatur jadwalnya, diatur istilahnya kayak diatur waktunya gitu. Jadi jangan sampai setiap hari tuh nonton gitu. Jadi kewajiban dulu yang diprioritaskan, yang diutamakan, jangan kebutuhan yang istilahnya kayak kebutuhan mewahnya ya. Pasti istilahnya kayak kesenangannya gitu. Jadi Mbak Dewanti harus seimbang antara tugas dan hobi atau kesukaan Mbak Dewanti gitu. Iya bu. Jadi gini Mbak Dewanti, kira-kira nih pas tadi kan sudah cerita panjang lebar nih terkait masalah ini. Kira-kira hal apa yang ingin Mbak Dewanti lakukan supaya bisa menghilangkan perilaku menonton drakor ini, supaya tidak jadi kecanduan gitu? Apa? Silakan. Ya kalau menurut saya sih bu ya, saya harus bisa ngatur waktu kan ya bu ya, yang paling utama itu. Kalau sebisa mungkin sih saya tuh harus bisa kayak bikin jadwal harian gitu nggak sih bu? Nah, ya bener ya bu ya, ya kayak biar saya bikin jadwal harian itu biar saya tuh nggak lebih memprioritaskan yang urusan yang penting dulu daripada kesenangan yang nonton drakor itu kan ya bu ya. Jadi saya harus bikin jadwal harian gitu nggak ya? Iya nggak sih bu? Ya bisa. Itu kan kalau misalnya Mbak Dewanti mampu melakukan kan pasti berhasil gitu. Jadi Mbak Dewanti harus yakin, oh aku sudah nih menemukan rencananya seperti ini, bla 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 bla, disusun apa itu rencananya. Nah kalau Mbak Dewanti ada tekad dan keyakinan buat melakukan pasti akan berhasil gitu. Tapi kalau misalnya ada keraguan, ada kekhawatiran, ya nggak akan bisa gitu. Jadi membuat jadwal harian itu dengan ditulis apa ini namanya, waktunya apa saja, waktu yang Mbak Dewanti lakukan, kegiatan apa yang Mbak Dewanti lakukan selama setiap hari itu apa, jadi itu dirinci gitu. Nah di dalam proses konseling ini ada yang namanya teknik self management. Apa itu bu self management? Ya self management itu adalah suatu teknik yang digunakan untuk ya ini salah satunya seperti membuat jadwal harian untuk mengatur atau memanajemen diri Mbak Dewanti gitu. Kalau misalnya Mbak Dewanti ingin menghilangkan perilaku
buruknya dan diganti dengan perilaku yang baik, yang Mbak Dewanti harus bisa membuat misalnya ya, Mbak Dewanti membuat jadwal harian atau memanajemen diri Mbak Dewanti supaya tetap pada misalnya kok Mbak Dewanti ingin berubah, pasti Mbak Dewanti melakukan hal yang lebih baik. Nah, kalau misalnya Mbak Dewanti sudah istilahnya Mbak Dewanti bilang, oh saya ini masih kurang, ya Mbak Dewanti harus ditambah lagi apa sih perilaku yang salah dari saya gitu. Jadi di sini Ibu ada selembar kertas. Nah, ini Mbak Dewanti tulis apa saja jadwal kegiatan Mbak Dewanti dan ditulis waktunya. Oh iya Bu. Jadi saya ada, maksudnya itu saya nulis perilaku saya yang saat ini itu seperti apa? Ya, kegiatan Mbak Dewanti dulu apa, sama setiap hari aja nggak apa-apa. Setiap hari itu apa, terus Mbak Dewanti amati kira-kira dengan waktu yang jangka waktu seperti ini itu cocoknya buat apa sih kegiatannya? Apakah hanya menonton drakor terus? Ya enggak lah Bu. Jadi saya ini di sini tuh nanti nulisnya kegiatan saya setiap hari itu kayak gimana, terus saya itu jam sekian ngapain ya, ditulis. Terus biar bisa ngilangin drakor saya gitu. Biar Mbak Dewanti bisa manajemen diri Mbak Dewanti dan bisa mengatur waktu Mbak Dewanti supaya tidak hanya terfokus pada drakor, tapi fokus sama kuliah juga, sama tugas-tugas gitu. Kebutuhan yang istilahnya kebutuhan yang penting gitu, jangan mengesampingkan kebutuhan penting itu dengan sesuatu hal seperti drakor gitu ya. Jadi Mbak Dewanti tulis. Saya itu kayak ini kan perilaku saya yang lama dulu kan saya lebih ke negatif ya Bu. Jadi ini saya bikin tulis aja kegiatan Mbak Dewanti selama seminggu itu apa. Tulis jamnya juga. Oke. Terus nanti sama perilaku barunya juga. Ya nggak apa-apa. Misalnya Mbak Dewanti sudah kira-kira aku cocoknya apa ya gitu, apa sih yang perlu aku ganti perilakunya, apa aku tulis. Dari nonton drakor itu nanti ganti buat baca novel, nah gitu bisa, terserah Mbak Dewanti bisa tulis. Kira-kira ya Mbak Dewanti amati juga gitu, kira-kira apa sih yang salah dari saya gitu. Mbak Dewanti amati dan dipahami betul-betul gitu, supaya Mbak Dewanti juga bisa menemukan apa yang perlu diperbaiki dari Mbak Dewanti gitu. Ya Bu, saya tulis ya? Iya, silakan. Sudah Bu? Iya, sudah diamati. Amati dulu Mbak Dewanti, pahami betul kira-kira apa sih perilaku saya yang salah dan apa sih yang harus saya ganti. Kalau dari yang saya buat ini ya Bu ya, dari apa, kan saya ini kan kayak hampir setiap hari nonton drakor ya. Kalau di sini tuh saya tulis jam nonton drakor itu harus saya ganti dengan mengerjakan PR sebisa mungkin, mengerjakan tugas sebisa mungkin. Kayak maksudnya tuh saya bikin biar saya tuh nggak keinget drakor, saya tuh menyibukkan diri lah, istilahnya menyibukkan diri dengan kalau nggak mengerjakan tugas ya saya baca-baca itu ya, yang maksudnya lebih penting gitu. Ya sudah saya tulis ya gitu. Jadi Mbak Dewanti kan sudah merumuskan jadwalnya, waktunya gitu. Kira-kira tuh Mbak Dewanti bisa nggak melakukannya dengan jadwal yang sudah Mbak Dewanti susun ini? Mbak Dewanti kira-kira mampu apa enggak? Mampu Ya, harus konsisten ya. Iya Bu.
kan soalnya saya juga udah nulis jam-jamnya ya, sebisa mungkin saya harus mampu mengerjakan semuanya ini sesuai jadwal yang sudah saya buat ini. Semoga kedepannya juga saya akan terus konsisten dalam menghilangkan kebiasaan nonton drakor ini. Jadi Mbak Dewanti itu dibutuhkan konsisten dari diri Mbak Dewanti, niat yang paling dalam atau niat tulus dari diri Mbak Dewanti supaya Mbak Dewanti bisa menghilangkan perilaku yang merugikan Mbak Dewanti sendiri gitu. Jadi harus ditanamkan dalam diri Mbak Dewanti ya. Seperti kalau saya mau berubah, ya saya harus melakukan apa yang sudah saya susun gitu. Kalau saya diam saja dan saya tidak melakukan apa-apa, ya pasti prosesnya nggak akan berjalan dengan baik gitu. Itu ya Mbak Dewanti. Gini, tadi sudah merumuskan jadwal dan sudah diamati dan Mbak Dewanti sudah ini ya mampu, istilahnya mampu untuk melakukan. Karena ini kan Mbak Dewanti sendiri yang menyusun, Mbak Dewanti sendiri yang istilahnya kayak menyeimbangkan gitu, ya kan? Jadi melakukan ini tuh sudah dipikirkan sama Mbak Dewanti. Oh ya saya mampu kok, saya bisa gitu. Nah kira-kira nih setelah membuat jadwal rumusan kegiatan ya yang Mbak Dewanti lakukan, Mbak Dewanti ini rencananya kapan akan melakukannya? Ya habis ini Bu, habis ketemu ibu ini tuh ya insya Allah ya insya Allah saya langsung. Atau kalau misalnya Mbak Dewanti belum bisa atau bisa 2 atau 3 hari lagi gitu ya. Terus nanti kalau misalnya ada perubahan dari Mbak Dewanti nanti di pertemuan selanjutnya ya kalau bisa membahas atau mengevaluasi apa yang Mbak Dewanti lakukan gitu. Jadi gini, kalau misalnya ya Mbak Dewanti keinget drakor, yang dilakukan Mbak Dewanti apa? Ya saya harus kalau keinget drakor ya saya langsung ambil buku belajar itu ya. Atau gini Mbak Dewanti, kakak mungkin atau mama atau yang ada di rumah bisa mengingatkan Mbak Dewanti untuk konsisten dengan yang sudah Mbak Dewanti tulis ya. Ya pastinya saya habis ketemu ibu ini kayak langsung cerita ke orang tua ke orang-orang rumah. Kalau saya ingin berubah, saya tuh ini sudah bikin jadwal harian, tolong ya diingatkan, mungkin seperti itu. Ini kayak harus ada orang yang mengingatkan saya biar saya nggak terjebak lagi ke drakor. Iya benar, berarti sudah sadar loh itu. Perilakunya. Iya Bu, kalau tentang kalau masalah sadarnya tuh udah sadar, aslinya tapi nggak bisa melakukannya tuh loh Bu. Jadi kayak toples ya, toples humor gitu kan. Istilahnya kayak apa enggak? Seharusnya ngomong tok gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang Mbak Dewanti lakukan gitu. Nggak ada satu hal lebih yang Mbak Dewanti lakukan. Emang kalau dari dulu tuh udah kayak ngerasa aku loh salah, sini kalau kayak gini terus tuh salah, tapi ngomong doang gitu loh Bu, cuma aku harus berubah, tapi duitnya nggak dilakuin, mana katanya nggak ada actionnya, nggak ada gitu ya. Gitu loh Bu, ngomong doang, aku loh pengen berubah, tapi cuma di bibir manis doang, nggak ada loh. Lah kalau kamu pengen berubah, mana apa perlakuan apa yang harus kamu ubah, kan seharusnya seperti itu kan ya. Kalau pengen berubah kan nggak jangan ngomong doang ya, kalau pengen berubah ya harus dilakukan. Apa sih hal yang harus dilakukan itu biar nggak istilahnya nggak keinget drakor lagi, kan harus dibuktikan lah ya. Benar. Jadi nggak hanya ngomong doang, tapi dari hati juga kalau ingin melakukannya. Kalau misalnya Mbak Dewanti hanya ngomong sama hanya terlintas aja di pikiran kalau ingin berubah, tapi nggak ada actionnya ya nggak akan bisa gitu. Jadi ibu tekankan kalau ingin melakukan sesuatu hal baik itu harus diniati dengan tulus, diniati dengan hati yang tulus ya, atau hati yang juga ya. Iya gitu, kayak bertekad ini aku perlu loh ini, aku perlu menghilangkan kebiasaanku loh gitu, kayak
harus ada dalam pikiran Mbak Dewanti seperti itu, karena kalau Mbak Dewanti nggak sadar ya nggak akan bisa gitu. Jadi pas Mbak Dewanti cerita pun Mbak Dewanti sebenarnya sudah sadar gitu, sadar bahwa apa yang Mbak Dewanti lakukan ini salah, tetapi Mbak Dewanti ini masih istilahnya kayak masih bingung, kayak sebenarnya sudah tahu juga kalau mengatur waktu gitu, tapi Mbak Dewanti ini kayak cuman hanya di bibir saja ya ngomongnya gitu, kayak nggak ada action, nggak ada hal yang Mbak Dewanti lakukan. Pokoknya ingin terus menikmati, ya kan, menikmati apa yang Mbak Dewanti lakukan sekarang seperti menonton drakor itu, sehingga kan sampai melalaikan tugas. Nah itu kan impactnya nggak baik juga buat Mbak Dewanti kan. Mbak Dewanti juga sudah ini kan udah mahasiswa, jadi pastinya banyak hal penting yang dilakukan gitu. Jangan hanya menonton drakor, jangan hanya menikmati kesenangan Mbak Dewanti saja gitu. Maka ya harus berpikir dua kali kalau misalnya keinget, loh iya aku sudah membuat rumusan jadwal, aku sudah meyakinkan diri aku supaya aku berubah gitu kan. Nah kalau misalnya keinget atau terlintas di pikiran Mbak Dewanti seperti itu, Mbak Dewanti harus cepat sadar gitu, kayak oh iya aku kan sudah sadar, aku kan sudah istilahnya sudah membuat janji gitu, aku nggak boleh lalai, aku nggak boleh ingat sama janji yang sudah aku buat, seperti itu ya. Jadi selain diingatkan sama orang tua, kakak atau siapapun yang ada di rumah, Mbak Dewanti harus menanamkan itu ya, menanamkan dalam diri Mbak Dewanti seperti itu. Jadi mungkin bisa teman-teman juga kayak, oh iya aku ini ya ingetin jangan nonton drakor terus tuh, atau bisa kok kayak gitu, atau bisa nanti ibu juga yang akan melihat perkembangan Mbak Dewanti nanti. Jadi ibu juga akan mengingatkan Mbak Dewanti, ayo Mbak Dewanti sekarang waktunya untuk belajar, waktunya untuk mengerjakan tugas, jangan nonton drakor gitu. Nanti ibu juga akan mengingatkan terus ya Mbak Dewanti gitu ya. Soalnya ya saya ingin ya berubah gitu loh Bu, biar nggak gini doang. Terus semoga ya Bu, saya ingin ini tuh nextnya saya nggak stuck di sini kan ya Bu. Pasti dengan saya bikin ini tuh kan kadang saya tuh masih merasa saya tuh belum bisa melakukan. Nah itu makanya saya juga mohon bantuannya Ibu, bantuan semua keluarga juga. Kalau misalnya saya kayak gini masih keinget drakor, saya harus diingatkan ya. Soalnya kan ya nggak apa-apa nonton drakor, cuman kayak buat selingan aja gitu loh, nggak jadi prioritas ya. Jadi kalau misalnya weekend aja, kalau misalnya sudah tugasnya sudah selesai semua, nah baru ya baru seperti itu. Tapi jangan keseringan, maksudnya sama weekend itu aja hiburannya gitu, karena kan ya pastinya kalau tiap hari Senin sampai Jumat kan pasti padat ya kegiatannya itu. Ya kan pasti jenuh lah, ibu sendiri pun juga gitu, pasti jenuh karena memikirkan pekerjaan terus. Jadi ya bisa dibuat selingan seperti yang Mbak Dewanti tadi katakan, yang dengan hiburan seperti itu nggak apa-apa, dengan nonton drakor, tapi cuma buat selingan gitu ya. Tapi jangan terlalu keseringan, maksudnya nanti di hari-hari selanjutnya, di hari-hari produktif lagi, Mbak Dewanti jangan seperti itu. Jadi nggak apa-apa, ibu nggak menyalahkan juga, maksudnya itu kan manusiawi menyukai atau menggemari sesuatu hal, itu kan manusiawi, dan itu maksudnya adalah ya itu manusiawi ya, dan itu juga hal yang lumrah dilakukan semua orang gitu. Jadi nggak berarti nggak apa-apa melakukan itu, nggak apa-apa, asalkan ingat waktu, asalkan tidak melalaikan kewajibannya Mbak Dewanti seperti itu ya, nggak kebablasan gitu ya. Nggak kebablasan benar. Saya ini tuh udah dalam kategori kebablasan nggak sih Bu ya? Gimana ya, itu dari Mbak Dewanti sendiri loh yang harus menilai apakah saya ini sudah kebablasan, sudah kelewatan, atau saya masih di fase aman-aman saja gitu. Itu dari diri Mbak Dewanti yang menentukan. Kalau saya ini sih ya ngerasa udah nggak aman Bu. Saya merasa saya ini udah bener-bener
kebablasan lah, soalnya sampai kayak gitu emang sih tugasnya dikerjakan, tapi kan ya alhasil mepet Ya, deadline. bahkan sampai begadang pasti Iya Bu, terus begadangnya itu begadang drakor, Ya, tapi begadang begadang tugas tugas juga. Ya pokoknya, tapi itu masih udah hal kayak gitu ya udah mepet deadline, tapi kok ya di pikiran saya tuh masih nyepet-nyepet drakor gitu loh Bu. Ya itu kan Mbak Dewanti sendiri yang harus menyadari, Mbak Dewanti sendiri yang menyadari bahwa oh ya saya ini salah nih. Itu kan dari diri Mbak Dewanti, karena yang melakukan hal itu Mbak Dewanti, yang menyelesaikan juga Mbak Dewanti ya. Iya Gitu. Jadi emang harus ada niat yang kuat dari diri Mbak Dewanti supaya bisa mengganti perilaku lama ini jadi perilaku baru gitu yang lebih bermanfaat pastinya gitu. Oh ya, gimana perasaannya Mbak Dewanti sekarang? sedikit lega lah Bu, soalnya saya sudah bisa mulai bisa merumuskan jadwal kegiatan harian yang saya lakukan nanti biar saya nggak teringat lagi dengan drakor. Iya, kalau misalnya sedikit lega, ya sekarang sudah sedikit lega karena sudah tahu maksudnya apa merumuskannya. Tapi kalau misalnya Mbak Dewanti nggak melakukan ya nggak akan ini loh, nggak akan berhasil. Jadi harus benar-benar melakukan ya Mbak Dewanti. Jadi nanti Ibu ingatkan dengan orang-orang yang di rumah juga perlu mengingatkan Mbak Dewanti ya. Jadi supaya Mbak Dewanti nggak kebablasan ya gitu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti kita akan mengevaluasi apa yang sudah Mbak Dewanti lakukan. Apakah Mbak Dewanti konsisten? Apakah Mbak Dewanti masih belum melupakan? Ya nanti kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Terus gini Mbak Dewanti, itu pekerjaan yang sudah istilahnya kayak pekerjaan ini tuh Mbak Dewanti harus lakukan loh ya. Iya Bu, sebisa mungkin Bu. Bisa mungkin harus yakin. Iya Bu, Jangan ada keraguan ya. ya Gitu. Ya Ibu rasa sudah cukup pertemuan kali ini. Jadi harus yakin loh Mbak Dewanti ya harus yakin. Dan di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas evaluasi dari apa yang sudah Mbak Dewanti lakukan. Sekian dari Ibu, terima kasih. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? sudah Bu, sudah cukup Ya. ya. Pokoknya nanti next pertemuan saya bikin janji lagi Ya. sama Ibu. Nanti bisa calling Ibu lah ya. Janjinya kapan, nanti kita atur jadwalnya untuk membahas evaluasi yang Mbak Dewanti lakukan gitu. Jadi apakah ada hasilnya gitu ya. Iya Bu, Gitu ya Mbak Dewanti. Sekian dari Ibu, terima kasih atas kesediaannya Mbak Dewanti kesini. Saya seneng yang saya terima kasih. Ibu juga seneng loh karena Ibu juga bisa berbagi cerita dengan Mbak Dewanti, bisa bersama-sama kan kita ini merumuskan kira-kira apa yang cocok buat Mbak Dewanti ya. Kita kan juga sudah membuat kesepakatan bersama gitu. Udah Mbak Dewanti harus konsisten dan harus melakukan yang sudah bukan harus ya, Mbak Dewanti sudah menyusun tadi. Jadi perlu untuk dilakukan. Ya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.